Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Kita akan mulai membuat proyek dan juga widget serta halaman terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman bisa login ke akun CoreX masing-masing. Dan di sini kita masuk ke menu atur proyek, karena kita akan membuat proyek baru di sana. Di proyek ini teman-teman akan disuguhkan untuk tampilan dari proyek yang pernah dibuat. Tapi jika belum pernah membuat proyek sama sekali, maka akan kosong di sana dan kita akan membuat salah satu proyek untuk penugasannya. Di sini kita klik untuk membuat proyek seperti itu. Kemudian di bagian nama proyek silakan isikan nama proyeknya masing-masing, kemudian status proyeknya atur sebagai public. Deskripsinya biarkan kosong, kategorinya silakan diisi, ikonnya silakan teman-teman pilih dari icon yang sudah ada, lalu klik di tombol buat proyek. Seperti itu. Kemudian, teman-teman akan ditampilkan satu proyek seperti ini jika sudah berhasil membuat proyeknya. Kemudian, di sini di proyek kamu, teman-teman klik nama proyek yang sudah dibuat. Di sana, di nama proyek tersebut, kita akan membuat sebuah halaman, di mana halaman ini nanti kita akan gunakan untuk berbagai macam ruangan, misalnya. Kemudian, nanti di halaman tersebut juga kita akan membuat sebuah widget, di mana widgetnya untuk mengontrol lampunya nyala atau mati. Sekaligus kontrol lampunya pun bisa menggunakan button. Nanti lampunya menggunakan relay dikontrolnya lewat perangkat IoT. Jadi kita menggunakan dua perangkat. Di sini jika sisa token proyek teman-teman 0, maka bisa klik tambah token proyek. Lalu setelah klik tambah token proyek, teman-teman masukkan minimal 500 token proyek dan tambahkan token proyek, nanti sisa token proyeknya akan menjadi 500 seperti itu. Dan di bagian proyek kamu di sini ada link untuk melihat proyek yang sudah dibuatnya, hasil dari proyek tersebut, hasil dari proyek yang sudah dibuat. Jika teman-teman klik ke sana, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Oke, kita akan buat dulu halaman baru, klik tambah halaman baru. Silakan teman-teman tambahkan token terlebih dahulu ya.
Judul halamannya katakanlah di sini kelas. Lampu kelas seperti itu, description bisa dikosongkan. Untuk urutan bisa 1, ikonnya teman-teman bisa pilih dari yang sudah ada. Seperti itu. Lalu klik pada tombol buat laman. Nanti halamannya akan dibuat dengan nama lampu kelas jika di saya. Teman-teman silakan buat halaman dengan nama yang lainnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan membuat sebuah widget di halaman tersebut. Untuk membuat widgetnya, kita scroll ke bawah. Di sana ada lampu kelas yang baru kita buat tadi. Klik pada tombol widgetnya. Klik pada tombol widget, nanti kita akan diarahkan ke halaman pembuatan widget. Selanjutnya kita bisa klik pada tombol tambah. Di sini kita akan memilih jenis widgetnya tombol switch dan kita akan masukkan lampu seperti itu. Tambah widget dan nanti widgetnya akan bertambah. Kita atur dulu properti dari widget tersebut. Untuk urutan posisi widgetnya kita atur saja 1. Kita tunggu dulu. Di sini urutannya kita atur saja 1. Ukurannya silakan teman-teman tentukan sendiri ukuran dari widgetnya. Kemudian kita akan tambahkan bucketnya lampu. Bucket ini adalah tempat kita menampung data. Nama tempat kita menampung data. Kita berikan nama sendiri. Dan kita menamakannya adalah lampu. Kemudian opsi tombolnya. Jika untuk caption nyala, maka data yang dikirimkan adalah 1. Caption mati, data yang dikirimkan adalah 0. Seperti itu. Pisahkan dengan koma setiap tombolnya. Kemudian warnanya, teman-teman bisa pilih untuk warnanya apapun bebas. Misalnya seperti itu. Dan ikonnya tentu saja teman-teman bisa pilih juga. Silakan tentukan untuk ikonnya ingin menggunakan yang mana. Kemudian klik buat widget. Maka widget baru sudah dibuat seperti ini. Jika teman-teman buka ke projectnya, lalu kita coba refresh untuk halamannya, nanti kita bisa membuka page dari kelas tadi atau page untuk menampilkan widget tadi, widget lampu. Oke, kita coba lihat di sini ada lampu kelas. Teman-teman klik seperti itu di lampu kelas dan scroll ke atas, maka widgetnya sudah ada. Kita bisa mengontrol lampunya nyala atau mati. Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke kode program untuk perangkat IoT-nya. Oke, sekarang kita akan buat kode program untuk di perangkat IoT kita. Silakan teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian pilih ke File, kemudian Example, dan cari di sana example untuk CoreX. Seperti itu, kemudian Expressive, dan pilih Receive. Di sini akan tampilkan kode program seperti ini. Kita akan pasang dulu untuk relay-nya, sehingga di relay-nya nanti kita bisa kontrol nyala dan matinya. Seperti itu. Nyala dan mati relay-nya. Oke, kita akan coba buat. Pertama, untuk out token-nya kita perlu ganti dulu. Out token itu diambil dari project-nya. Teman-teman klik di proyek kamu, kemudian masuk ke example. Di sini kita bisa melihat out project-nya. Out project ini bisa teman-teman copy, kemudian masukkan dalam kode program, letakkan di sini. Kita masukkan out project-nya seperti itu. Kemudian untuk device ID, teman-teman klik di bagian mendaftar perangkat. Nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini dan klik pada tambah device baru. Sehingga nanti kita akan mendapatkan device ID yang baru. Satu perangkat, maka satu device ID. Jika teman-teman memiliki 2 perangkat, maka 2 device ID harus ditambahkan. Setiap perangkatnya device ID yang berbeda-beda. Oke, kita copy device ID-nya. Kemudian kita masukkan ke device ID ini. Seperti itu. Untuk SSID-nya dan password Wi-Fi-nya sesuaikan dengan Wi-Fi masing-masing, SSID Wi-Fi masing-masing ya. Kemudian password-nya juga sama. Seperti itu. Lalu, karena kita menggunakan relay di sini, di relay ini ada di pin D5. Jika teman-teman menggunakan modul CoreX, maka kita perlu pin mode D5 itu sebagai output. Seperti itu. Lalu, di bagian receive-nya, kita perlu gunakan pengkondisian if. Jika bucketnya sama dengan lampu, maka lakukan sesuatu. Dan di sini, kita gunakan pengkondisian if lagi. Jika datanya sama dengan 1, maka digital write pin D5, yaitu relay, dia akan menyala. Seperti itu. Else, digital write pin D5, dia akan mati. Seperti itu. Oke, kita cukup upload. Teman-teman pilih di bagian ini, kemudian select other boards and port. Pilih Wemos untuk boardnya ya, Wemos D1 R2 mini, kemudian pilih port USB-nya dan klik OK, lalu klik upload, lalu tunggu proses upload selesai.
proses upload sudah selesai, teman-teman bisa mencoba langsung untuk kontrol relaynya dari project. Seperti itu.